Jumat Keramat Teroris CS tamat. Itu judul yang sudah saya pikirkan sebelum saya masuk di dalam ruangan podcast ini. Podcast saya bersama Pak Suhadi yang sekarang Ya, lagi di luar kota ya, dan Pak Sudarsono Siap, yang jauh-jauh dari Pemalang datang ke Jakarta gitu. siap. Pak Suhadi, selamat ya, datang ke Cokro via Zoom. ya. Selamat datang. Ya, Selamat datang, ini Mas. kita kan berkali-kali podcast bersama Pak Suhadi, selalu kalau menyangkut Roy Suryo, CS, tema kita itu kan kapan ini Jumat Keramat nih, gitu Ya, kan? Kok Polda Metro Jaya terkesan lamban? Ini ada apa? Penyidikan sudah cukup lama, tapi kok seperti jalan jalan di di tempat. tempat. Nah, itu. Tapi sekarang terjawab, Pak. Sudah ada tersangka jumlahnya 8 dan kita sudah seperti yang di berita kita baca, jadi ada dua klaster. Klaster pertama itu Egy Sujana, Kurniati Rohyani, Dame Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Klaster kedua, nah ini yang paling aktif di medsos nih, klaster Ya, kedua nih. Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Nah ini jadi ada dua klaster ini. Nah saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Suhadi ini tentang momentumnya, timingnya, kok ya, sekarang gitu ya. Lamanya kemarin kenapa? Terus yang kedua, kenapa ada dua klaster? ya. Silakan Pak. Baik. Eh, Pertama, saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat Oh, kepada Polda, ya, Polda Metro dalam hal ini yang sudah bekerja keras dan per hari ini semua teka-teki yang berkaitan dengan laporan Pak Jokowi dan relawan-relawan Pak Jokowi hari ini terjawab, ya, hmm, di mana Polda dengan sangat begitu luar biasa ya sudah menetapkan 8 orang menjadi tersangka. Sekali lagi, saya atas nama pribadi dan selaku relawan mengucapkan selamat atas kerja keras dari Polda Metro dan tentunya juga buat Kapolda yang tadi ikut membacakan hasil daripada penyidikan, ya. hmm, Nah, terus kemudian kenapa kok jatuhnya baru sekarang? Kita juga kemarin mengatakan bahwa kok lama ya, kok seperti ini ya, kok jalan di tempat. Malah beberapa kali kami pertemuan dengan teman-teman relawan sampai ada kata-kata begini, kalau memang tidak terbukti ya udah hentikan aja. Ini kan kayak rasa putus asa gitu kan, ya. hmm, Ternyata tidak. Hari ini terjawab apa yang memang sebetulnya juga beberapa kali kita uraikan di Cokro, ini nggak mungkin dihentikan. Karena menurut saya, menurut hukum, dengan kajian-kajian yang sudah memang sedemikian matang, perkara yang sudah sedemikian jauh ini, apalagi udah naik kepada penyidikan, di mana penyidikan itu membutuhkan ketentuan-ketentuan hukum untuk memastikan bahwa penyidikan itu sesuai dengan ketentuan hukum. Makanya kita mengatakan pada waktu itu juga ini nggak mungkin sampai dihentikan. Walaupun rasa pesimis dari teman-teman relawan yang terus berjuang untuk memperjuangkan kasus ini, ya, itu seperti kayak frustasi gitu ya. hmm. Ya, hari ini terjawab. Dan kenapa juga kok hari Jumat? Nah, ini kita juga senang dengan kata-kata hari Jumat. Karena dulu Jumat itu digunakan oleh KPK pada saat OTT atau menangkap orang, ya. Sekarang Jumat itu kita kita anggap sebagai Jumat Keramat. Nah, Ya, hari ini adalah Jumat Keramat. Jumat Keramat berkaitan dengan penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka. hmm, Nah, terus kemudian tadi berkaitan dengan klaster. Apa sih yang disebut klaster 1 dan 2? Barangkali saya sebagai seorang praktisi itu bisa memaklumin keadaan seperti ini. Karena kenapa? Dari hasil pemaparan dari Polda tadi itu dikatakan bahwa saksi 130, ahli ada 22 ahli. Artinya ini berkas yang luar biasa banyak. Barangkali belum juga alat bukti dan lain sebagainya yang terus dikumpulkan dan terus menjadi bagian daripada bahwa perkara pidana ini memang benar-benar adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum gitu. Nah, kalau dikatakan ini klaster, barangkali kita bisa menafsirkan seperti ini. hmm, Klaster pertama itu adalah mungkin berkas. Nanti ini akan terpisah, akan diseplit. Bukan perkaranya yang diseplit, tapi berkasnya diseplit. Ya, diseplit
dari yang harusnya tadi 8 itu harusnya 1, itu menjadi 2, ya. Nah, klaster yang pertama itu ada 5 orang. Hmm. Klaster yang kedua itu ada 3 orang. Artinya berkas ini nanti ada 2, ya, 2 berkas pertama itu berkaitan dengan yang 5 orang, berkas yang kedua ini ada yang berkaitan dengan 3 orang. Nah, kenapa kok penggolongannya menjadi 3 dan 5? Kita kan tahu 3 ini bisa dikatakan aktor dalam persoalan ini, yaitu Roy Suryo, Rismon, dan Tipa. Kenapa kita katakan aktor? Kan dia dulu yang memulai, ya. Barangkali kalau dilihat dari pasal-pasal yang dikenakan, ya, saya menduga ini Roy bukan hanya memframing tentang ijazah, tapi juga barangkali ini dugaan saya. Nanti kita lihat di persidangan, ya. Roy ini merubah ijazahnya Pak Jokowi dulu. Ini dugaan saya masih, ya. Ini masih praduga. Karena pasal 35, pasal 32 itu kan arahnya ke sana, ya. Merubah, ya, bentuk-bentuk tertentu, ya, apa namanya, terus kemudian disebarkan dan lain sebagainya. Berarti ada kesan bahwa ijazah yang dikatakan atau yang diramaikan itu palsu, 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 itu mungkin memang sudah dirancang sedemikian rupa. Ada grand skenario gitu loh, ya. Karena kenapa? Kok kalau dikatakan dia sebagai seorang peneliti, kok seperti itu gitu ya? Belum melihat ijazah, tapi sudah mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ya. Nah, pada waktu ditanya oleh media, mana buktinya? Nah, ini buktinya katanya. Ah, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, ini kan berubah-berubah nih. Ada yang dari pramuka berbeda lagi. Terus kemudian ada yang belum lama dari KPU beda lagi. Ada yang katanya dari teman-temannya beda lagi. Berarti, ya, berarti dugaan saya, ini berarti yang beredar bukan hanya satu ijazah yang dipotokopi, itu yang dijadikan sumber berita oleh Roy Suryo. Ini kita lihat nanti. Nah, nanti juga kita akan bahas pasal-pasal yang menarik. Karena ada ancaman yang sampai 12 tahun loh. Dengan denda 12 miliar. Nanti kita bahas. Ya. Terima kasih. Dan terutama juga itu Pak, nanti perlu kita bahas lagi sebelum saya ke Pak Sudarsono ya. Soal yang pernah dinyatakan Pak Suhadi juga bahwa Roy Suryo kan dulu residivis. Pernah di pernah dipenjara kan untuk Ya, kasus oh UU itu ITE. residivis. Iya kan, Ya, residivis. Nah, itu kan kalau dia ternyata nanti kena pasal yang sama, itu bisa di- dinaikkan, ditambahkan sepertiganya tambahkan lagi. hukumannya kan. Ya, Terus betul. juga ini seberapa jauh akan ditahan dan lain-lain. Ya, Itu nanti saya pengen membahas itu dengan Pak boleh. Itu Suhadi. menarik, menarik. Karena Tapi saya jumlah pengen hukumannya ke, udah tinggi nih. iya makanya. Jadi itu Ya, kalau hanya tersangka kan kelihatannya kurang 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 nendang greget ya. gitu. Ya, Kok nggak ya, ya, ditahan betul. gitu? Apakah ini berujung ke penahanan? Ya, Sebagian lah setidaknya nanti dari nanti kita 8 lihat. itu. Ya, Ya, Pak Sudarsono, Siap. jenengan kan beberapa hari lalu bersama Barisan Sudarsono Jokowi Lovers Iya. kan bertemu Pak Jokowi di rumah beliau di Solo. Iya. Ada foto-fotonya. Nanti kita bahas terpisah lah itu Pak ya. Siap, siap. Dan itu memang momentumnya kan sebenarnya setelah ada Projo ya, Kongres Kegiatan Projo ya. Projo, Jadi ya. memang event yang tidak ada hubungannya dengan Roy Ya, Suryo ini ya, gitu kan. oke, oke. Nah, tapi minggu ini kan ada perkembangan menarik kan. Ya. Jadi ada Kongres Projo yang menyatakan Projo bukan pro Jokowi gitulah, memisahkan diri dari Jokowi. Terus pernyataan Pak Prabowo yang menegaskan kedekatan. Hopeng. Hopeng Jokowi gitu loh. Konco Hopeng. Konco Hopeng dan komitmen Pak Prabowo untuk menghandle IKN dan WUS. Nah, Ya. kan itu juga langsung membuat kegaduhannya hilang kan Pak, Ya. landai lah langsung. Ya. Terus soal Hopeng tadi penegasan hubungan yang dekat antara beliau dengan beliau berdua lah gitu. Terus Jumat Keramat. Nah ini Jumat Keramat. Nah ini gimana Pak Sudarsono melihatnya ini? Ya, terima kasih Pak Sahal, Pak Suhadi, dan semua pemirsa di Cokro TV. Ya. Saya Sudarsono ini kan orang kampung ya. Tapi ya, akhirnya riwa-riwi sering ke Jakarta. Ya. Khusus ke Jakarta hari ini ada berkah seperti tadi yang disampaikan Pak Suhadi juga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polda Metro yang ada berita tadi kok
seakan-akan kalau hari ini saya nggak makan sampai malam itu udah kenyang. Artinya karena saking sukanya begitu. Ya. Bahkan ada lagi Pak Sahal, Pak Suhadi ini sebagai ketua relawan BSJL, kebetulan hari Senin tanggal 10 nanti itu kami juga akan deklarasi ini. Oh, BSJL di Surabaya. oke. Ya. Mungkin kami juga akan potong kambing gitu ya. Wih, Iya, potong kambing, insya Allah. Tapi Eh, tidak potong kambing, akan kami namakan nanti potong domba. Oh, Karena tukang adu domba yang hari ini tadi sudah ditersangkakan, ah, ya mungkin mereka akan saya kasih nama, nanti akan kita potong. BSJL nanti akan kita potong. Dan mungkin nanti bisa di tema yang lain, BSJL ini nanti juga tidak akan merubah bentuk oke. sama, tapi mungkin akan ada penyederhanaan untuk supaya bisa go nasional. Ya. Dari mohon maaf ini menyuplik sebentar, BSJL yang kemarin Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, nanti akan kami rubah menjadi Barisan Solidaritas Jokowi Wih, Lovers. keren Ini. itu, Pak. Mohon Iya, iya, doanya iya. ini nanti Sama, singkatannya sama ya, sama, kebetulan BSJL. sama, Iya, mungkin iya, sudah iya. berkah dari yang di atas. Termasuk hari ini kami hadir di Jakarta kok tadi ada Jumat berkah, Nah, Jumat Jumat keramat Keramat. bagi Ya. ya semoga tamat teroris Eh, siapa mereka. Dan menyangkut tadi yang disampaikan pasal-pasal hukum oleh Pak Suhadi di kesempatan yang baik ini di Cokro yang baik ini, saya juga ingin sampaikan Pak Suhadi dan teman-teman semua. Kebetulan Sudarsono yang dalam hal ini sebagai ketua umumnya BSJL, saya akan jadi saksi, Pak. Insya hmm, Allah mungkin kami akan dipanggil. Karena di saat pemeriksaan di penyelidikan kami 2 kali oke, dipanggil. Terus di saat penyidikan kami juga dipanggil. oke. Bahkan di saat terakhir dipanggil itu kami 14 jam. Itu di Polda atau di Surakarta, Pak ya? Di oleh Polda Metro? Polda Metro, tapi tempat kita di Polresta Surakarta. Oke, oke. Jadi kan berbarengan juga waktu itu dengan Berapa jam? 12 jam? 14 jam? 14 jam. Wow, oke. Iya, itu pemeriksaan yang ketiga. Oke, Yang ya. pertama sekitar 3 jam, yang kedua itu di Jogja 5 jam, tapi yang terakhir itu 14 jam. Kami, kalau tadi Pak Suhaji menyeplit-nyeplit itu ada betulnya juga. Waktu itu kami harus menandatangani itu sekian ratus. Harus menandatangani sesuatu dan kami memang harus menghafal, tetapi tentang materi kami tidak bisa sampaikan di Ya, sini. ya, Ya itu ya, kan ya, ya. nanti Oke, oke. menjadi bahan-bahan persidangan. Sekali lagi saya sampaikan saya terima kasih sekali karena selama ini kan apa yang dilakukan oleh para yang ditersangkakan kan membuat telinga kita panas, pergunjingan. Tadi saya sampaikan kami itu orang kampung, di daerah itu apa, tapi juga menjadi gunjingan dari warung ke warung dan sebagainya. Semoga bagi kami sebagai rakyat Indonesia juga, sebagai pecintanya Pak Jokowi juga, tidak hanya tersangka hari ini, tadi proses hukum ya sehari 2 hari ini segera ditersangkakan, ditahan lah. Oke, Kalau ditersangkakan kan sudah, ya. sudah ya. sudah. Tapi Ya. 1-2 hari ini untuk segera masuk sel aja lah. Iya. Kan begitu. Semoga kan bisa dipastikan kok. Iya, iya. Insya Allah kalau mereka nanti sudah dikandangkan, bahasa kami, dikandangkan, kita akan sejuk. Republik ini akan sejuk. Dan sebagai bentuk itu semua kami BSJL insya Allah hari Senin kami juga akan potong kambing. Kami deklarasi nanti di Surabaya. Mandiri. Oh, Kami tidak punya bohir. Partisipasi dari teman-teman semua. Insya Allah. ya, Itu ya, Mas ya. Al. Nah, saya ingin lebih jauh menanyakan tentang bagaimana Pak Jokowi ya merespon perkembangan ya dari menurut Pak Sudarsono. Tetapi saya mau kembali ke Pak Suhadi dulu. Nah, Siap. tadi Pak soal pasal-pasalnya Pak ya. Terus juga soal peluang untuk ditahan. Setidaknya dari klaster kedua lah gitu ya. Yang paling sering gaduh di medsos, di media itu kan klaster kedua itu. Teroris itu kan, Ya. Tifa, Rismon sama Roy Tipa. Suryo sama Roy, Rismon. Roy Suryo, Rismon, Tipa. Ya, nah itu Ya. gimana Pak soal setelah tersangka dan peluang untuk ditahan? Ya. Gimana Pak? Baik, begini. Kalau yang namanya penahanan, tadi saya katakan bahwa itu adalah hak subjektif penyidik. Ya. Oke.
Dan tentunya juga harus ada syarat bagaimana seseorang itu bisa ditahan. Biasanya itu harus di atas ancaman hukumannya itu di atas 4 tahun. Jadi kalau di bawah 4 tahun itu kayaknya nggak bisa ditahan, nggak berani polisi menahan, ya. Nah terus kemudian karena alasan tadi di atas 4 tahun, kita melihat dalam kaitan ini, ya, ini pasal banyak sekali nih yang dimasukin, ya, yang dua-duanya juga menurut saya hampir sama kedudukannya, karena di klaster pertama ada pasal 32, di klaster kedua juga ada pasal 32 juga, ya. Nah 32 ini pasalnya kalau saya baca dari apa namanya ancaman hukumannya itu 10 tahun, ya. Nah kalau kita katakan tadi alasan-alasan hukum berkaitan dengan kepentingan subjektif tadi harus memenuhi di atas 4 tahun, ini sudah bisa memenuhi. Jadi udah bisa dilakukan penahanan, ya. Terus itu pertama alasan tadi, alasan hukumnya, ya. Terus alasan subjektifnya, alasan subjektif dan alasan hukumnya. Sekarang yang pure alasan subjektif. Apa nih alasan subjektif? Alasan subjektif penyidik ini banyak, ya, kalau kita melihat seperti ini. Satu, Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya katakan kawan-kawan. Jadi bukan hanya klaster 1 dan 2, tapi kawan-kawan. Kan selalu membuat gaduh. Menyerang kehormatan orang, terus kemudian juga memainkan media massa dan lain sebagainya. Terus juga kita melihat keadaan-keadaan negara selalu dibikin tidak nyaman. Ini sudah masuk alasan kedua, alasan subjektif polisi atau penyidik untuk melakukan penahanan. Karena kita kan lagi membangun, kita ini lagi bagaimana negara ini bisa lebih maju. Tentunya kan kegaduhan ini kan harus dikurangi. Bagaimana caranya? Salah satunya harus ditahan. Karena dia masih ada di luar terus, ini nanti terus akan cuap-cuap, akan ngomong begini-begini dan lain sebagainya, ya. Karena sekarang kalau kita lihat juga kan selalu tidak puas. Ijazahnya Pak Jokowi begitu tahu memang itu asli, lari ke Gibran, ya kan, lari ke yang lain-lain dan lain sebagainya. Dan yang paling aneh, ini semua keluarganya Jokowi, nggak ada yang lain gitu loh. Kayaknya di dunia ini yang punya dosa cuma Pak Jokowi di depannya Roy Suryo itu gitu kan. Yang lain bagaimana? Nah ini kalau menurut saya karena alasan-alasan tadi dan juga memang kita melihat kegaduhan ini udah luar biasa dan juga TV ya media-media mainstream itu juga sudah tidak netral, harus ada tindakan-tindakan tegas terutama kandangkan mereka semua itu. Oke. Kalau Pak Sudarsono, ini kan tadi kan Pak Sudarsono menyebut tentang bahwa ini adalah kabar buruk bagi para pengadu domba. Ya. Makanya tadi nyebut soal domba ya. Nah ini kan saya pengen mendapat tanggapan dari Pak Sudarsono nih. Ini mungkin gambar besarnya ya, bukan hanya kasus Roy Suryo ya. Soal respon Pak Jokowi, gimana sih Pak Jokowi melihat keadaan kegaduhan di medsos yang narasi yang begitu gencar nyerang Pak Jokowi dan keluarga gitu. Gimana Pak Sudarsono melihatnya itu? Kalau saya sebagai seorang Sudarsono yang kebetulan memang rumah kami kan di Jawa Tengah. Dan kami memang sering berinteraksi dengan beliau, bahkan mungkin ya sering lah, sering berkegiatan di beliau. Kami juga berharap bahwa beliau itu kan memang orang baik ya. Selama ini ke kami itu segala sesuatu penyampaiannya selalu tenang, selalu menyejukkan meskipun malamnya habis dibully atau katakanlah di media banyak apapun yang sebenarnya itu tidak menyenangkan beliau, tapi selalu bahwa beliau itu kan menyampaikan kan datar-datar saja dan selalu menyejukkan. Tetapi kali ini kami memohon kepada Bapak Jokowi karena beliau itu kan orang baik. Pak Jokowi dengan segala hormat Bapak demi rakyat Indonesia juga Pak, untuk mereka jangan sampai Bapak Jokowi memberikan pengampunan. Ini kami khawatir justru. Karena beliau kan orang baik. Kasihan begini nanti karena apa? Orang-orang itu akan menggunakan celah juga. Mosok seorang negarawan begini saja dibeginikan. Bagi kami, Sudarsono dan relawan teman-teman semua, sebenarnya selama ini kebaikan beliau kan luar biasa. Sebenarnya pintu maaf itu dari kemarin kan sebenarnya dibuka lebar.
Tetapi mereka semakin hari ya, setiap hari terus bernyanyi dengan segala cara, segala upaya, dengan narasi yang selalu merendahkan, menyudutkan, kayak tadi Pak Sahal menyebut makam pun dia datangi kemarin. Bahkan tidak hanya itu kan, banyak sekali permintaan saya ke Bapak Jokowi, Pak, biarkan ini proses hukum berjalan, Bapak sampun memaafkan mereka. Ampun. Sampun, sampun itu jangan sampai. Biarkan proses ini berjalan. Kalau di dalam di Jepara itu Pak, sampun itu sudah. Sampun itu ya sudah. Saya Bapak jangan sampai memaafkan. Biarkan proses hukum karena ini bahwa yang terjadi ini ya memang sudah apa ya ke sendi-sendi semua kehidupan di Republik ini. Kalau ini ditersangkakan dan segera ditangkap, apalagi tadi Pak Suhadi sudah menyampaikan pencerahan secara pasal-pasal hukum ancaman dan sebagainya kan sudah memenuhi syarat hukum itu. Ya untuk segera ditetapkan tersangka sudah untuk dikandangkan. Biarkan kami rakyat-rakyat ini bukan euforia, tidak. Kami berjanji ya insya Allah BSDL sebagai relawannya Pak Jokowi, salah satu bagian juga rakyat di Republik ini akan bersyukur Republik jadi tenang, negara bisa berkonsentrasi untuk membangun, Pak Prabowo akan berkonsentrasi memimpin negara untuk melanjutkan pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi untuk mensejahterakan rakyatnya. Kami ya sebagai ucapan terima kasih kepada pihak Polda Metro Jaya dan alat kepolisian, kami tak motong domba. Karena domba-domba yang sering mengadu kita potong saja, selesai. Begitu. Iya. Siap hadir kalau diundang. Iya, Pak Suhadi, ini sebelum Jumat Keramat kan ada sejumlah pernyataan-pernyataan yang pernah kita bahas juga ya. Misalnya bahkan dari Pak Jokowi sendiri kan yang bilang bahwa ini badai serangan ke Pak Jokowi dan keluarga ini ada orang besar di belakangnya gitu ya. Aspek politik lah ya, aspek politik. Jadi nggak hanya sekedar soal ijazah itu per se, tetapi ada aspek politik 2029 dan lain-lain gitu ya. Terus di sisi lain beberapa waktu terakhir ini Pak, itu kan saya nggak tahu apakah memang Roy Suryo, Rismond dan Tifa sudah merasa memang sudah waktunya sudah dekat untuk ditersangkakan. Mereka itu manuver-manuvernya tuh aneh-aneh kan. Ya tadi itu misalnya ke makam Pak Jokowi, terus Roy Suryo barusan kan ke Australia. Ya kan? Terus Rismond itu kan sebelumnya pernah ke tempatnya Rizik Syihab. Ke tempat KKN 50. KM 50. Jadi dia kayak mencari aliansi dengan FPI. Gitu kan. Mencari perlindungan. Kenapa Pak? Mencari perlindungan. Mencari perlindungan, iya. Gitu. Mencari kawan. Jadi saya ingin minta pendapat Pak Suhadi aspek politiknya ini Pak. Gimana ini ngelihatnya setelah Jumat Keramat ini? Jujur sih, kalau saya mau ngomong, agenda besarnya memang ke sana. Bukan tentang ijazahnya, bukan tentang keluarganya, bukan tentang silsilahnya, tetapi bagaimana, seperti juga beberapa kali di podcast ini saya katakan, ini mau menggerus legasinya Pak Jokowi, mau menggerus legasinya Gibran, karena mereka kan melihatnya bukan sekarang, ya, tetapi nanti 2029. Sedangkan mereka melihat, ya, dengan kacamata yang memang sudah tidak bisa dibantah lagi, kesetiaan rakyat, kesetiaan orang-orang masyarakat Indonesia terhadap Pak Jokowi itu luar biasa, gitu. Ini yang mereka takutkan kan. Nah kalau ini nanti akan menjadi bola salju yang terus akan nanti menjadi bagian kekuatan yang luar biasa dalam Pilpres 2029, ya, Pak Jokowi itu adalah garda terdepan berkaitan dengan pemenangan siapa presiden yang akan didukung. Itu juga kemarin yang kita bahas gitu ya dengan teman-teman, karena semalam sebelum saya berangkat ke sini kita habis ketemuan juga dengan teman-teman relawan. Kebetulan di situ juga ada seorang utusan ya yang menyarankan kami untuk terus mendukung Prabowo Gibran. Dan harapannya bukan 1 periode tapi juga 2 periode.
Ya. Kan sekarang kancahnya dengan benturan-benturan yang udah mereka ketahui akan ada 2 periode Prabowo Gibran, ini kan semakin mengkecilkan harapan mereka untuk bertarung gitu kan. Karena Hmm. kenapa? Dua gajah ada di dalam kubu yang sama, ada di dalam perahu yang sama. Nah, mereka itu siapa? Kan gitu kan? Hmm. Ya. Sedangkan kalau kita melihat pada konteks itu, ini yang memang betul-betul ditakutkan. Nah, tentunya kalau menyerang Prabowo, mungkin mereka Pak Prabowo mungkin mereka nggak berani, gitu kan? Hmm. Kenapa menyerang kepada Pak Jokowi? Satu, Pak Jokowi orang yang selalu tidak pernah usil, ya kan, dengan Ah. segala bentuk-bentuk fitnahan. Yang kedua, orang yang selalu sabar. Yang ketiga, orang yang selalu memaafkan. Tadi yang dikatakan Mas Sudarsono, juga kita takut nih tiba-tiba dimaafkan, waduh kacau deh semuanya dah. Nah, tentunya juga enggak lah sampai seperti itu, enggak, karena Jangan, nanti jangan. akan menjadi bola panas juga bagi Pak Jokowi kalau seandainya membuka ruang-ruang pintu maaf di mana polisi udah bekerja, penyidik udah bekerja begitu keras, terus relawan yang terus mendukung. Kan relawan bukan hanya yang kelihatan di TV nih sekarang, ya, Hmm. Ya, tapi juga yang nonton Cokro, yang nonton Ya. mungkin podcast-podcast di tempat lain, terus yang ya, memang betul kesetiaan sekali. kepada Pak Jokowi yang tidak pernah pudar. Ini Hmm. kan suatu kekuatan yang luar biasa. Dan itu disadari oleh orang-orang yang nantinya 2029 akan mereka head to head dengan kelompok-kelompok yang kita anggap tadi sebagai kekuatan gajah dengan gajah. Itu. Oke. Jadi Pak kepentingannya Sudarsono. apa? 2029. Ya. Jadi memang arahnya itu aspek politiknya kental sekali itu Aspek Pak ya. politiknya ke sana. Ya. Iya, Pak Sudarsono. Siap. Pripun, gimana menurut Pak Sudarsono melihat aspek politiknya ini? Jadi bukan hanya soal Jumat Keramat ini, tapi aspek politik apa ini di balik semuanya ini gitu. Saya sangat sepakat yang disampaikan Pak Suhadi ya. Hmm. Sudarsono ini separuh hidupnya sudah di partai politik. Ya kan? Di Artinya merah ya Pak ya. ya di merah gitu. Jadi separuh hidup saya sudah di partai politik, Di bahkan PD, tidak hanya kader ya. di PDIP ya. Kita ada di struktural. Ya. Jadi yang disampaikan Pak Suhadi tentang nuansa bagaimana 2029 kami mengamini itu. Karena apa? Kalau sudah muncul sebuah statement ini adalah juga paket di 2029, taruh kata. Paket Pak Prabowo, Pak Gibran. Ini kan ada partai-partai yang menurut mereka tidak akan punya panggung untuk tidak artinya dalam momentum untuk bersaing, mereka sudah khawatir dengan melawan penguasa. Ya sebut saja apa yang disampaikan oleh dulu mantan partai saya dari beberapa ya. Mantan partai saya taruh kata PDI lah begitu kan. Ferdinand Huta Hayan. Bagi saya betul. kadang-kadang saya juga tertawa. Terus Guntur Romli yang Ya. kadang-kadang masih tetap jadi kompor-kompor. Deddy Sitorus juga selalu ya bagi kami ayo lanjutkan terus nggak masalah kok nyerang-nyerang. Yang menarik Hasto malah enggak sekarang ya. Iya, saya juga bingung itu. Agak diem sekarang. Agak diem. Nyerempet-nyerempet Tapi masih lah. Kenapa? Nyerempet-nyerempet. Nyerempet-nyerempet ya. Nyerempet bahkan Nyerempet-nyerempet. kalau di Partai Merah itu tadi, di partai mantan saya, kayaknya sekarang kayak bakul jamu gitu ya. Oh. Narasinya itu pinter-pinter sekali, kayak wah ucapannya segala sesuatunya itu ya penyampaiannya yang serba indah, serba meninak bubukkan. Tapi bagi kami sendiri yang pernah di situ, ya saya harus bertanggung jawab dong terhadap penyampaian saya. Yang disampaikan juga kontra juga. Sebenarnya yang disampaikan untuk melangkah ke selatan, ke utara, tujuannya kan barat begitu. Nah ini, tapi yang sebenarnya dia mau lewatnya utara. Jadi itu yang kami pahami. Jadi jelasnya bagi kami memang ada beberapa partai politik yang kalau paket Pak Prabowo, Mas Gibran ini berlanjut, mereka merasa kalah panggung. Karena ini kan sesama incumbent. Lah, saya juga bersyukur berterima kasih dalam hari-hari terakhir ini, Pak Prabowo dengan statementnya yang lugas, jelas, dari masalah WUS. Kan kemarin kan dikompor-komporin dikit tuh, termasuk Mahfud MD dan sebagainya. Terus yang lain juga, IKN, WUS, jelas kemarin ditepis. Bahkan yang terakhir kemarin di peresmian Lotte, apa yang di Banten ya,
Iya. Beliau tegas bahwa kita hopeng. Nah, itu. Lah, ini sebagai orang Jawa mohon maaf. Bahasa kami kalau sudah hopeng itu ya sulit untuk dipisahkan. Iya, iya, Nah, iya. selama ini perjuangan pergerakan mereka kan untuk memisahkan. Ya saya bersyukur bahwa memang jujur seorang Sudarsono kemarin kader PDI Perjuangan, kemarin juga memilih Pak Prabowo Gibran, sedangkan PDI Perjuangan kan kemarin punya calon sendiri. Ya salah satunya ya karena saya mencintai Pak Jokowi, ikut arus di Pak Jokowi, ikut apa, ibarat lampu, beliau sen kanan, saya ikut kanan, kiri ikut kiri. Meskipun mereka tidak merasa, ya tidak apa-apa. Loh, jenengan itu dipecat setelah Pilpres ya? Setelah Pilpres. Oh, oke, oke, oke. Saya dipecat setelah Pilpres. Oh, Jadi oke. awal mula saya dipecat oleh PDI Perjuangan itu kan saya berstatement di media Ya, lokal ya. Pemalang. Saat itu sebagai wakil ketua. Saya malah sih dalam posisi adalah Sudarsono ini wakil ketua bidang kaderisasi dan ideologi DPC PDI Perjuangan Pemalang. Kabupaten Pemalang. Pemalang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Di mana jabatan itu saya pengurus DPC itu sudah 20 tahun. Oke. 7 tahun kami di PAC, Ketua PAC Kota, sudah 27 Oke, tahun. oke, ya, ya. 5 sekjen DPP PD Perjuangan dari Alek Lite sampai yang sekarang kami alamin semua. Lah, Oke. pasca Pilpres itu, sebenarnya pra Pilpres, saya sudah mendengar ini kan nyerang masalah MK. Ya, Kami ya. sudah nggak sepakat itu. Nah, setelah itu Pilkada serentak selesai. Yang menggelitik saya waktu itu ada sekjen partai besar kok menemui Felicia Tisu. Oh, oke, oke. Nah, Ya, mantan pacarnya Kaisang ya. Iya, di Oke. Singapura ketemu. Lah, saya kan merasa tergelitik. Ini partai Oh, iya, besar, kami parlemen kalah, Pilpres kalah, Pilkada banyak yang kalah. Kok aneh malah mencari-cari tidak hanya masalah, karena apa? Awal kan masalah MK juga sudah dicari, sudah digosipin, sudah dibully sedemikian. Sampai terakhir hanya ngurusi perjodohan. Kok aneh banget. Saya bernarasi di sebuah podcast. Itu. Ya. Jadi Hasto bertemu dengan Felicia Tisu. mantannya Terus saya berani di sebuah podcast, kalau sekarang Mas Hasto sudah di luar ini, mau dilanjutkan juga nggak apa-apa. Saya meminta kepada lembaga survei yang kredibel, apakah itu Indobarometer atau yang lain, saya hanya menyampaikan salah satu indikator merosotnya suara PDI Perjuangan adalah akibat ocehan-ocehan yang tidak produktif dari elit PDI Perjuangan. Ya salah satunya saya sebut, Hasto, ayo kita bertaruh 1 miliar. Saya tantang Hasto di sebuah podcast. Oke, oke. Kalau ini 5 ya, sebut saja 5 indikator. Salah satu suara PDI Perjuangan melorot, bagi saya pasti temuannya adalah salah satunya ya akibat dari elit penyampaian-penyampaian yang tidak produktif. Tidak produktif itu terutama nyerang Jokowi. Menyerang Pak Jokowi, maksud saya itu. Karena bagi kami sampai sekarang, tapi ini nanti malah menghimbau mereka untuk ini nanti perlu ini untuk bahan podcast berikutnya aja Pak. Ini kita nanti fokus di Roy Suryo aja dulu. Ya, artinya itu. Nah, untuk kembali ke Roy Suryo, harapan saya ini tadi. Pak Jokowi jangan memaafkan. Aparat kepolisian untuk segera dikandangkan. Iya. Untuk segera tidak hanya tersangka. Tidak hanya tersangka, dikandangkan. Nah, rakyat Indonesia insya Allah nanti bisa dilihat kok. Dari Sabang sampai Merauke insya Allah akan banyak yang tumpengan, yang tasyakuran. Karena Republik ini akan jadi tentram. Iya, amin. Insya Allah akan jadi tentram. Oke, saya kira ini mungkin terakhir pernyataan dari Pak Soehadi sebagai closing statement Pak terkait dengan Jumat Keramat ini Pak. Jadi ini gimana? Jadi Pak Soehadi gimana ini? Kedepannya nanti gimana setelah ini? Ya baik. Barangkali sekarang kan kita sudah melihat hasil daripada penyidikan ini sudah meningkat kepada ketersangkaan dari 8 orang ini. Kita berharap dalam waktu dekat ini ya Polda dalam kaitan
yang memeriksa dan memproses kasus ini untuk secepatnya mengambil langkah-langkah hukum yang lebih tegas, yang lebih tentunya juga dilihat oleh orang banyak sesuai dengan harapan-harapan kami yang ada di sini juga, segera untuk dilakukan penahanan. Karena dengan adanya dilakukan penahanan, barangkali gonjang-ganjing di negara ini akan sedikit berkurang. Ya. Terus yang kedua juga, kami juga berharap untuk lebih intens lagi bagaimana perkara ini secepatnya diproses kepada persidangan. Bagaimana juga kita nanti melihat dalam persidangan itu apa sebetulnya sih yang dimaksudkan dari Roy Suryo itu, dan apakah benar ya dugaan-dugaan yang tadi kita bicarakan ini hanya kepentingan politik dalam rangka menggerus suara Pak Jokowi, itu nanti akan kelihatan di sana. Karena saya yakin dokumen yang dipegang, yang dipunyai, dan sekarang yang sudah dilakukan disita oleh polisi, dugaan saya itu dokumen yang tidak benar. Dan kalau itu dinyatakan dokumen itu tidak benar, siapa yang menyuruh membuat dokumen-dokumen itu? Terutama ijazah ya, gitu. Karena saya melihat ini ada grand skenario besar yang memang tujuannya bukan lagi kepada untuk menjatuhkan Pak Jokowi dari segi persoalan ijazah, tapi juga persoalan-persoalan besar berkaitan pure ini kepada masalah politik 2029. Terima kasih. Oke, Pak, ini terakhir sekali, Pak. Nanti yang dengan Pak Sudarsono saya pengen ngobrol lebih lanjut di konten berikutnya, Pak ya. Tapi ini mumpung Pak Suhadi yang bisa kita ini waktunya kita manfaatkan. Terkait tadi yang saya sebut di depan, pernyataan Polda Metro Jaya bilang penegasan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan sah dan asli. Ya. Gitu kan? Itu kan menegaskan lagi pernyataan Kabar Eskrim. Betul. Ya kan? Dan pernyataan saya juga di podcast ini kan? Betul, di pernyataan Pak Suhadi dari awal. Terus yang juga tidak kalah penting penegasan UGM. Itu juga diperkuat. Gitu kan Pak ya. Jadi ini maknanya apa Pak? Dari kenapa Polda Metro Jaya sampai menegaskan lagi soal bahwa ini asli dan sah? Ya, artinya kan gini ya, untuk menentukan dia bersalah itu kan harus ada pembenar. Ya, harus ada kerangka berpikir yang positif ya, bahwa memang tuduhan-tuduhan itu yang dibawa ke media sosial yang yang tujuannya mencemarkan nama Pak Jokowi dari sudut ijazah itu adalah ijazah yang tidak benar yang dimiliki oleh Roy Suryo. Tetapi yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yang diakui oleh UGM, yang diakui oleh teman-teman kuliahnya Pak Jokowi, yang diakui oleh dikti dalam persoalan ini, itu adalah ijazah yang memang betul-betul sah dikeluarkan oleh UGM. Pernyataan ini penting karena untuk menarasikan secara garis besar bahwa apa yang dituduhkan oleh Roy Suryo dalam kaitan ini bahwa itu adalah tidak benar, gitu. Jadi apa yang dimiliki oleh Mabes Polri ya dari hasil penelitian, terus kemudian UGM yang menyatakan memang Pak Jokowi mahasiswa dan kuliah di sana, ini adalah sebagai bentuk kepercayaan yang memang benar-benar tidak bisa ditampilkan lagi. Jadi dengan begini ya, apa yang dikatakan oleh Roy Suryo itu adalah semua tidak benar. Berita-berita tersebut adalah hoax atau berita-berita yang tidak benar. Itu. Oke, terima kasih Pak Suhadi atas obrolannya dan atas pencerahannya. Dan terima kasih kepada Pak Sudarsono yang juga ikut menemani diskusi. Nanti saya melanjutkan obrolan dengan Pak Sudarsono lagi. Dan saya kira ini dengan Pak Suhadi nanti kalau sudah ke Jakarta kita lanjutkan lagi perkembangan di persidangan nanti bagaimana gitu Pak ya. Baik. Jadi itu menarik juga. Oke, terima kasih Pak Suhadi, Pak Sudarsono, pemirsa. Sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.